Salam sejahtera, salam patunggilan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk di dalam kebaktian keluarga, dan di dalam kebaktian keluarga ini sekaligus kita merupakan ibadah persiapan perjamuan kudus pembangunan GKJW. Semoga panjenengan dalam keadaan sehat dan kita bisa mengikuti ibadah ini sampai dengan selesai. Kita masuk ibadah ini, kita buka dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat 81 pada bait 1 dan bait yang ketiga, Oh datanglah Immanuel. Saudara-saudara, marilah saat ini kita bersama-sama menyatukan hati. Kita masuk di dalam saat teduh dan kita mengakui yang demikian. Ibadah persiapan perjamuan kudus pembangunan GKJW pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kekal kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, serta Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita memujikan nama Tuhan kembali dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat 46 pada bait pertama dan bait yang kedua. Besarkan nama Tuhan. Berkurang, haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, terima kasih, kami mengucapkan syukur ya Tuhan, sebab saat ini kami dapat kembali berbakti kepadamu lewat ibadah keluarga, sekaligus ibadah persiapan perjamuan kudus pembangunan GKJW. Bapa, kami bersyukur Engkau telah memberikan kami hidup. Kami bersyukur Engkau telah memberikan kami pengalaman hidup berkeluarga, bahkan pengalaman hidup bergereja. Saat ini sabdamu akan menjernihkan kami kembali. Kami mohon ya Tuhan, sabdamu betul-betul merasuk dalam diri kami seutuhnya. Roh Kudus-Mu berkarya, agar setelah kami mendengar sabdamu, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat melakukannya demi gerejamu yang semakin bertumbuh. Hamba-Mu yang akan menyampaikan pemberitaan firman-Mu, Engkau yang mendampingi ya Allah, agar apapun yang tersampaikan adalah berkat tuntunan-Mu, berkat Roh Kudus-Mu yang mendampingi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Oke, bacaan kita saat ini terambil dari Injil Matius. Injil Matius pada pasal 5, ayat 43 sampai dengan 48. Saya bacakan Injil Matius pada pasal yang kelima, ayat 43 sampai dengan 48 yang demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang lain, orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sekali lagi saya mengucapkan salam, shalom. Semoga panjenengan dimanapun berada dalam keadaan yang sehat di dalam ibadah ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, tidak ada kelompok sosial yang tidak berkonflik. Tidak ada masyarakat yang tidak berkonflik. Tidak ada sekelompok manusia yang tidak berkonflik. Semuanya pasti berkonflik secara alamiah. Wajar karena setiap manusia yang berkumpul dalam satu kerumunan, berkumpul dalam satu kelompok, entah itu resmi atau hanya perkawanan saja, mereka tentu memiliki ide masing-masing, memiliki pendapat masing-masing, memiliki tujuan masing-masing, dan belum tentu itu akan mencapai kesepakatan bersama. Dan oleh sebab itu memang konflik itu adalah hal yang sangat lumrah sekali di dalam kehidupan bersama ini. Demikian juga yang namanya gereja. Gereja itu adalah kelompok umat dipersatukan oleh Allah, dan di dalamnya kita bersama-sama mencari kehendak Allah dan berusaha mengaktualisasikan kehendak Allah bagi masyarakat, bagi seluruh dunia ini, menjadi berkat secara bahasa iman. Ya di situ masalahnya, karena kita memang adalah kelompok manusia, kelompok umat yang dipersatukan Allah, kita pun
juga rentan sekali untuk konflik. Dan sepanjang sejarah, lewat pengalaman bergereja kita di dalam tempat masing-masing artinya, kita tentu menemukan sebegitu banyak deretan konflik yang telah kita alami. Apakah itu bermasalah? Sebenarnya ini alamiah. Betul, ini adalah alamiah. Karena begini, teori-teori sosial mengatakan, sosiolog-sosiolog itu mengatakan bahwa memang ada kecenderungan konflik kemudian menuju konsensus. Jadi karena ada perbedaan pendapat ini, pendapat satu dan pendapat yang lainnya pun diuji. Jadi diuji oleh orang, diuji oleh keilmuan, diuji oleh apapun itu. Akhirnya pendapat-pendapat ini saling memperkaya diri, saling memsolidkan pendapatnya, kemudian akhirnya betul-betul diterima oleh publik. Dan akhirnya terciptalah sebuah konsensus. Jadi pendapat dan satu yang lainnya itu betul-betul berembuk, berdiskusi, menciptakan sebuah kesepakatan bersama dan diterapkan untuk kebaikan bersama. Itu yang namanya konsensus. Jadi konsensus, kesepakatan ini sebenarnya juga berawal dari konflik seperti itu. Berawal dari perbedaan pemikiran. Oleh sebab itu, bila mana di dalam kehidupan gereja kita itu ada konflik, sebenarnya kita harus mengakui bahwa itu adalah hal yang sangat lumrah sekali di dalam kehidupan bersama. Ya, perbedaan pendapat lah, perbedaan pendirian, perbedaan motivasi atau tujuan, kemana gereja ini akan diarahkan. Gereja kita tidak kenal tradisi, atau gereja kita harus menerima modernitas. Wah, panjang sekali pengalaman yang kita alami dalam kehidupan bergereja khas GKJW di Jawa Timur ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita ini berbicara tentang mengampuni. Saya bacakan ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya lanjut ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Padahal mengampuni itu adalah hal yang sangat susah sekali, bukan? Entah saya pribadi atau panjenengan di rumah, di kediaman masing-masing, punya pengalaman yang sangat berat sekali untuk yang namanya mengampuni ini. Mengampuni kalau yang masalahnya yang menerpa kita itu masalah-masalah yang ecek-ecek atau ya sepele, ya maklum kita mengampuni itu biasa dan bisa. Tetapi kalau kita mengalami kehancuran yang luar biasa, kita dilecehkan secara moral, dilecehkan secara tubuh, dilecehkan dalam psikis, tentu itu tidak mudah sekali untuk mengampuni orang lain. Dan mengampuni diri kita sendiri pun ternyata sangat PR yang sangat panjang sekali untuk dikerjakan manusia. Bapak Ibu, tetapi apa jadinya kalau kita membalas? Apa jadinya kalau kita membalas kelakuan orang yang menyakiti kita? Jadinya tidak pernah selesai. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sebenarnya hutang satu dibayar satu cukup. Tetapi yang namanya dendam itu tetap dendam dan ingin dicurahkan. Bila saya ditampar, saya tidak akan hanya menampar, saya akan memukuli, menendangi dan menginjak-injak. Bila saya diludahi, maka saya akan menghancurkan orang tersebut. Itu sangat mungkin sekali di dalam diri kita manusia yang punya harga diri ini katanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, mengampuni adalah cara manusia untuk memahami kehendak Allah. Saya ulangi sekali lagi.
Mengampuni adalah cara manusia untuk memahami kehendak Allah. Bagaimana mungkin? Begini, tidak membalas saja itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Ketika kita tidak membalas sesuatu yang jahat yang ditimpakan kepada kita dan kita tidak membalas orang tersebut, artinya kita menempatkan diri kita itu di bawah naungan Tuhan. Artinya bukan kita yang memiliki hak untuk membalas perbuatan orang. Artinya kita diminta untuk tunggu dulu. Artinya kita diminta untuk meneruskan hidup yang meskipun sakit tetapi kita diharapkan untuk meneruskan hidup. Meskipun secara batin sakit, secara tubuh sakit, tetapi kita diminta untuk tidak membalas. Pada saat itu kita sedang mempersilahkan Tuhan untuk hadir dan membantu untuk memulihkan diri kita dan menunjukkan tuntunan Tuhan. Pada saat kita sudah berhasil mengampuni seseorang, pada saat kita sudah berhasil mengampuni seseorang lahir batin tentunya, kita akan mengalami kelegaan yang sangat istimewa sekali. Kita akan mengalami sebuah lompatan iman. Kita akan mengalami sebuah lompatan diri. Jadi tiba-tiba kita semakin tiba-tiba menjadi dewasa. Karena sesuatu yang berat dialami oleh diri kita ini dan kita mampu untuk melaluinya dengan sangat bergantung kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menunjukkan beberapa pengalaman kehidupan yang memelekkan mata kita bahwa Tuhan itu baik. Tidak menjadi masalah bila orang tersebut yang melukai kita apakah hidupnya nyaman-nyaman saja ataukah tetap menjadi orang yang tetap tidak baik. Tetapi yang menjadi fokus adalah diri kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita akan menemukan bila kita betul-betul berhasil mengampuni seseorang, Allah akan berkarya. Betul itu, Allah akan berkarya dan menunjukkan bahwa diri kita akan terbangun dan menjadi lebih mulia. Di dalam kehidupan bergereja, sebenarnya konflik yang terjadi itu tidak hanya soal berbeda ideologi, tidak hanya berbeda soal pandangan, tidak hanya berbeda soal arah kebijakan gereja, tetapi yang terjadi juga adalah merupakan sensitivitas antara satu pihak dan pihak yang lain, antara individu satu dan individu yang lain. Personal sebenarnya, tetapi juga sering mewarnai di dalam kehidupan bergereja. Itu pasti kita alami dalam kehidupan bersama ini karena kita juga makhluk yang memiliki hati. Gereja itu adalah tempatnya orang-orang berdosa yang bersama-sama kita itu hidup di dunia ini untuk berusaha mendengarkan Allah. Gereja ini adalah tempat orang-orang yang memang sengaja dikumpulkan oleh Allah untuk bersama-sama belajar satu sama lain di dalam wadah gereja ini, dan Allah itu berkarya untuk mendewasakan kita bersama-sama. Rapat di GKJW juga adalah seperti itu, bersama-sama mencari kehendak Allah. Kita diajari satu hal di dalam hari pembangunan GKJW ini atau di dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW ini. Sebab apa? Sebab sejak zaman Jepang ketika gereja kita sangat tertindas pada waktu itu dan Jepang juga sangat kejam sekali, gereja kita pecah biak seperti itu. Ada yang cari amannya sendiri, ada yang membantu kelompoknya untuk aman, ada yang memfitnah temannya untuk selamat, ada yang aman dan ada yang betul-betul dipenjara di Malang sana dan bahkan sampai tragisnya mengalami penyiksaan sampai meninggal dunia. Ada beberapa pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi korban.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, setelah hal itu terjadi, setelah keterpecahan GKJW terjadi, setelah konflik yang sangat mencekam pada waktu itu terjadi, selama periode 43 sampai dengan 45, tahun 1946 pada bulan Agustus, di Mojowarno pada waktu itu ada sidang Majelis Agung. Disitulah leluhur kita bersama-sama berbondong-bondong untuk datang ke tempat tersebut untuk saling apuro pangapuro, aksomo pangaksomo. Pada waktu itu leluhur kita mengajari bagaimana saya harus bisa mengampuni saudara saya sendiri. Padahal mungkin saja pada waktu itu ada yang sakit hati. Padahal waktu itu mungkin saja ada yang mengadu domba dan lain sebagainya. Tetapi leluhur kita menunjukkan kepada kita bagaimana GKJW bertahan sampai saat ini karena ada peristiwa saling mengampuni pada waktu itu. Bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, nenek kakek kita mengajarkan kepada kita, gereja ini mendahulukan kehendak Allah. GKJW ini betul-betul menunggu dengan hati yang tulus Allah berbicara di dalam kehidupan bersama ini, lewat kebijakan, di dalam kehidupan, di dalam dunia pastoral dan lain sebagainya. Saat ini kita belajar kembali bagaimana kita manusia memiliki potensi untuk berselisih paham. Kita memiliki potensi untuk berbuat kekacauan yang luar biasa. Kita memiliki potensi untuk membalaskan dendam dengan cara menghamburkan amarah kita. Tetapi untuk memahami kehendak Allah di dalam kehidupan ini, untuk memahami kehendak Allah di dalam kehidupan bergereja, kita harus belajar mengampuni. Dan disitulah ketika kita diajari oleh leluhur tentang pengampunan satu sama lain, Allah ternyata menegakkan kembali GKJW pada saat itu, dan saat ini kita peringati sebagai pembangunan GKJW. Selamat bergereja, selamat menyadari bahwa konflik adalah hal yang biasa saja, dan selamat berdinamika di dalam kehidupan bergereja, mengampuni atau paling tidak mendengarkan Allah adalah dasar kehidupan bergereja kita. Agar tidak kita semau sendiri, agar berjalan bersama kita memiliki dasar yang tepat, maka kita mencari Allah terlebih dahulu dan semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Saat teduh untuk kita bersama. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, Saudara, perkenankan pada kesempatan ini kami kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus. Yang diperkenankan mengikut perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan sidi, serta tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Di gereja kita, GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus yang ditetapkan oleh Allah bagi umat miliknya. Tanda kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus, haruslah ia hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan antara umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, haruslah ia hidup dengan sesamanya dalam damai dan kasih. Marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa, pengakuan dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah,
saat ini kami hendak mengakui kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Sebelum kami menerima perjamuan kudus-Mu ya Bapa, tunjukkanlah kepada kami siapakah diri kami ini. Kami adalah umat-Mu yang memiliki kelemahan, kami adalah umat-Mu yang jatuh di dalam beberapa pijakan di dalam langkah kehidupan kami. Kami mengakui ya Tuhan, kami berdosa. Kami mengakui kami bersalah. Kami mengakui kami menyakiti orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami menyesal ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan agar Engkau mengampuni kesalahan dan dosa kami. Inilah seru doa kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu menyinari hati kami, sehingga kami paham jalan mana yang akan kami ambil, dan kesalahan kami yang kemarin tidak kami lakukan kembali. Kami mohon ampun, ya Allah, ampunilah kami. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara, silahkan bangkit berdiri. Bagi siapapun yang mau mengakui segala dosanya dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali, maka Allah Bapa yang Maha Kasih berkenan mengampuni dan memberikan anugerah-Nya kepada kita, seperti dalam firman-Nya yang demikian. Oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Berita anugerah Tuhan ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 sampai dengan 39. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam undangan mengikuti perjamuan kudus. Nanti akan ada pertanyaan bersedia, kemudian panjenengan menjawab bersedia di dalam kediaman masing-masing. Begini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak saudara sekalian untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuan, dengan menyampaikan pertanyaan sebagai berikut. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan, ikut di dalam perjamuan kudus-Nya? Bagaimana jawab saudara? Apakah bersedia? Terima kasih. Atas kesediaan saudara-saudara sekalian di dalam menjawab undangan perjamuan kudus Tuhan, kami mengucapkan terima kasih. Jemaat silakan duduk kembali. Saatnya kita akan mengaturkan persembahan. Adapun dasar persembahan Alkitab yang akan saya bacakan terambil dari 2 Korintus pada pasal 9. 2 Korintus pada pasal 9 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-12 yang demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan, sembari kita juga mengumpulkan persembahan kita. Diambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait 1 dan bait yang kedua. Apalah arti ibadahmu?
Saudara-saudara, setelah kita menyerahkan persembahan kita, marilah kita juga menyerahkannya di dalam doa. Kita sekaligus akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberitakan firman-Mu kepada kami. Kami mengakui di dalam kehidupan kami pun, kami menjalani kehidupan ini dengan rasa angkuh, dengan rasa semau kami sendiri. Kami mohon Tuhan menuntun kami agar kami lebih mawas diri dan memahami diri kami. Kami ingin betul-betul mencari kehendak-Mu ya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan, bahkan di dalam kehidupan berjemaat pun, dalam kehidupan bergereja pun, kami ingin mendahulukan kehendak-Mu ketimbang kehendak kami pribadi. Tuntunlah kami ya Tuhan, GKJW ini. Tuntunlah kami para hamba-hamba-Mu ini, agar kami dapat hidup bersama-sama rukun di dalam kehidupan berjemaat, saling menopang dan betul-betul Engkau yang menuntun kami. Saat ini kami serahkan keberadaan keluarga kami ya Allah. Kami mohon Tuhan menjaga keluarga besar kami, membimbing kami ketika kami menentukan keputusan-keputusan dalam kehidupan kami. Orang tua kami, pasangan hidup kami, dan anak-anak kami serahkan kepadamu ya Allah. Kami percayakan kehidupan keluarga kami di dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, kami juga menyerahkan Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami serahkan majelis jemaat dimanapun berada, majelis daerah dimanapun berada, dan juga majelis agung. Pengurus-pengurus harian yang terlibat di dalamnya, badan-badan pembantu yang terlibat di dalamnya, kami mohon Tuhan mendampingi proses bergereja kami ini. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang terpilih untuk menjadi pengurus harian Majelis Agung, menjadi pengurus harian Majelis Daerah. Kami mohon Tuhan juga berkarya atas hamba-hamba-Mu ini, sehingga kehendak-Mu terjadi atas GKJW ini, sehingga kerajaan Allah betul-betul dapat diwujudkan, dapat diusahakan di dalam kehidupan GKJW ini. Berkatilah para saudara-saudara kami ini. Allah yang baik, saat ini kami juga menyerahkan keberadaan saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang memiliki beban kehidupan. Kami mohon Tuhan berkarya, kami mohon Tuhan menunjukkan belas kasih-Mu ya Allah, agar saudara-saudara kami ini tetap semangat dan dapat melihat secercah harapan dalam kehidupannya. Dampingilah ya Tuhan, berikanlah kekuatan dan berikanlah kesembuhan. Terkhusus bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami yang merindukan jodoh, merindukan pekerjaan di tengah situasi seperti ini, kami mohon Tuhan juga memberikan kepercayaan diri, agar anak-anak kami dapat berjuang dan tetap bersabar untuk mencari apa yang diinginkan dan apa yang diusahakan. Kami yakin segala sesuatu yang baik senantiasa berasal dari Engkau. Ya Allah, saat ini kami juga menyerahkan persembahan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mencukupkan banyak hal dalam kehidupan kami. Kami dapat makan, kami dapat mengelola rumah tangga kami dapat mengelola rezeki, semuanya adalah berasal dari Engkau. Kami haturkan ya Allah persembahan kami. Kami mohon Tuhan menguduskan, kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini, dan ketika kami mengelola, Tuhan juga menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat bertanggung jawab di dalam pengelolaan persembahan. Ya Allah, kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Tuhan, pimpinlah para pemimpin negara kami dari pusat sampai daerah, bahkan di lingkungan sekitar kami, agar di dalam kepemimpinannya senantiasa bersandar kepadamu, dan kebijakan-Mu pun adalah inspirasi bagi para pemimpin kami di dalam menentukan kebijakan publik. Demikian juga dalam kehidupan berbangsa, bertanah air, kami mohon Tuhan memberikan kami
kerukunan, Tuhan memberikan kami keharmonisan, agar kami tidak menonjolkan kebudayaan kami masing-masing, tidak menonjolkan agama kami masing-masing, kami tapi dapat bersinergi dalam kehidupan berbangsa ini. Terkhusus untuk korban perang, untuk saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam, banjir dan lainnya, Bapa, berikanlah kekuatan bagi saudara-saudara kami yang terhimpit ini. Di tengah situasi yang sangat tidak baik tersebut, karya-Mu berjalan dan saudara-saudara kami mendapatkan semangat dalam kehidupannya. Siapapun ya Tuhan, tunjuklah agar menjadi tangan-tangan berkat-Mu di muka bumi ini untuk menolong saudara-saudara kami yang menderita tersebut. Bapa, sebentar lagi kami akan undur diri dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon di dalam kehidupan kami yang akan kami jalani, di dalam kami mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus, jernihkanlah pikiran kami ya Tuhan, arahkanlah diri kami seutuhnya kepadamu, agar kami dapat mengoreksi diri kami dan agar kehidupan kami semakin lebih baik. Inilah rasa syukur kami ya Tuhan, inilah permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyerahkan diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah melandaskan doa-doa kami ini. Amin. Saudara-saudara, marilah kita undur dari ibadah ini dengan keyakinan penuh. Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kita. Tuhan senantiasa menunjukkan perawatannya, menunjukkan kehendaknya. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan tuntunan Tuhan. Dan marilah kita tutup ibadah ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 341 pada bait yang pertama saja, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh dan kita menerima berkat darinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang hanya berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan Sang Roh Kudus, senantiasa hadir di dalam diri saudara-saudara, saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.